Halo halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Mutiara Barkah dengan NIM 240600329. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan hasil jawaban saya dari analisis beberapa studi kasus yang telah diberikan. Oke, langsung saja ke studi kasus pertama. Studi kasus pertama. Di sebuah kota kecil terdapat masjid yang cukup besar dan strategis. Namun, masjid tersebut hanya ramai saat waktu sholat Jumat dan sholat wajib tertentu. Aktivitas lainnya seperti kajian, kegiatan pemuda, atau layanan kesehatan jarang dilakukan, bahkan tidak ada sama sekali. Hal ini membuat masjid kurang optimal dalam membangun umat yang religius, spiritual, sehat rohani dan jasmani, serta cerdas, dan sejahtera. Di sisi lain, banyak pemuda di sekitar masjid yang menghabiskan waktu di warung kopi, sebagian masyarakat kurang aktif beribadah di masjid, dan terdapat kebutuhan akan program kesehatan dan pendidikan yang belum terpenuhi. Oke teman-teman, masjid bukan hanya sekedar tempat ibadah, namun masjid juga dapat menjadi organisasi otonom yang independen dalam melaksanakan kegiatan untuk membina masyarakat, di mana masyarakat memiliki kebebasan untuk menentukan struktur organisasi, memilih pengurus, dan menyusun program-program masjid. Dengan demikian, mereka dapat berperan aktif menggunakan kesadaran spiritual dalam setiap kegiatan. Salah satu cara untuk meningkatkan partisipasi dalam melakukan pembentukan remaja masjid atau risma yang dapat menyelenggarakan program rutin seperti pengajian untuk ibu-ibu dan bapak-bapak serta kajian dengan pemateri dari berbagai pihak untuk berbagi ilmu. Selain itu, mengadakan ngaji rutin sore untuk anak-anak juga penting untuk membina pemahaman religius spiritual sejak dini walaupun dalam skala yang mendasar. Kesehatan rohani adalah kunci penting untuk kesehatan seseorang, menciptakan ketenangan pikiran dan hati. Sementara itu, kesehatan jasmani memastikan organ tubuh berfungsi dengan normal dan stabil. Setiap jamaah dianjurkan untuk mendukung kesehatan jasmani dan rohani dengan melakukan beberapa hal, seperti berdoa setelah melakukan sesuatu, lalu menerapkan pola hidup bersih tanpa berlebihan, lalu berzikir secara rutin membantu pendekatan diri kepada Allah dan memberikan rasa aman dan menenangkan pikiran. Lalu ada juga program-program yang dapat melibatkan anggota keluarga atau masyarakat seperti satu, membuat kelas olahraga rutin atau seperti senam secara berkala. Lalu pendidikan kesehatan di mana diadakan penyuluhan tentang bagaimana sih pola makan sehat dalam Islam dan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Lalu yang ketiga, mengadakan kegiatan jalan sehat atau Jumat bersih, di mana ini mengadakan jalan sehat untuk meningkatkan kebugaran dan gotong royong membersihkan wilayah masjid. Nah, teman-teman, melatih kecerdasan emosional, intelektual, dan spiritual penting untuk membantu individu menerima, menilai, mengelola, dan mengontrol emosi diri dan orang lain. Ini juga memungkinkan mereka memberikan makna ibadah dalam setiap perilaku dan kegiatan, serta mengembangkan pola pikir tauhid yang seimbang. Program edukasi bagi masyarakat dapat dilakukan melalui seminar atau kajian, di mana ini mengundang ustadz atau pemateri dari berbagai latar belakang untuk membahas hubungan antara kecerdasan emosional, intelektual, dan spiritual. Lalu adanya program mentoring. Di sini menyediakan bimbingan dari orang berpengalaman dalam bidang tersebut. Nah, dengan langkah-langkah tersebut, masyarakat dapat lebih berkembang menjadi seorang individu yang seutuhnya. Oke, tadi saya sudah bilang bahwa masjid tidak hanya berfungsi sebagai sarana ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan ekonomi umat untuk memenuhi kebutuhan dariyah, hajiyah, dan tahsiniyah secara efisien. Seperti di masa Nabi pun, masjid digunakan untuk menjalin persahabatan dan tempat peristirahatan. Namun, di era milenial ini, masjid tetap fokus pada kegiatan keagamaan seperti pembelajaran agama dan perayaan hari-hari besar Islam. Dalam konteks pemberdayaan ekonomi, masjid dapat berperan dalam perdagangan atau bisnis Islami. Contohnya, Masjid Al-Markaz Al-Ma'arif Bon
di mana masjid tersebut menjadi pusat perdagangan dengan masyarakat yang memanfaatkan lokasi sekitar masjid untuk menjual pakaian muslim, mukena, dan sarung bercorak khas daerah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa bagaimana masjid dapat mendukung perekonomian lokal sambil tetap berperan dalam kegiatan keagamaan. Studi kasus kedua, seorang pendidik bernama Ustadz Hasan mengajar di sebuah sekolah Islam terpadu. Ustadz Hasan dikenal sebagai guru yang cerdas dan memiliki ilmu agama yang mendalam. Namun, beberapa murid merasa kurang nyaman karena gaya mengajarnya cenderung keras dan kurang memperhatikan pendekatan emosional. Akibatnya, sebagian siswa merasa takut untuk bertanya atau berdiskusi secara terbuka di kelas. Di sisi lain, para orang tua menginginkan agar pendidikan Islam di sekolah tersebut tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga membentuk akhlak yang mulia, kemampuan berpikir kritis, dan sikap toleransi terhadap perbedaan. Ustadz Hasan harus dapat menjadi pendidik yang lebih ideal sesuai dengan perspektif Islam, yaitu sebagai mu'alim, murabbi, muzakir, dan mursyid. Nah, dari kasus tersebut kita analisis prinsip-prinsip utama yang dapat membantu memperbaiki Ustadz Hasan dalam pembelajarannya. Seperti 1. Memperbaiki perilaku dan menjadi teladan baik dalam berakhlak. Sebab Ustadz Hasan harus menjadi contoh dalam kejujurannya, kesabarannya, dan keadilannya. Yang kedua, membersihkan jiwa dan meningkatkan kesadaran spiritual agar Ustadz Hasan lebih fokus pada pembentukan karakter dan kesadaran spiritual siswanya. Lalu, sabar dan bisa memahami kebutuhan siswa agar Ustadz Hasan itu mampu menghadapi siswanya dengan kesabaran dan empati. Terakhir, berinteraksi dengan adil dan mendengarkan serta memperhatikan siswa, supaya Ustadz Hasan bisa lebih dekat dan saling berkomunikasi dengan para siswanya. Nah, strategi praktis untuk meningkatkan hubungan emosional Ustadz Hasan dengan siswanya. Yang pertama, murah pujian pada siswa. Berikan pujian dengan tulus dan spesifik untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa. Lalu, luangkan waktu. Jika ada waktu luang, ajak untuk berbicara dengan siswa secara individu ataupun berkelompok agar dapat memahami minat dan kebutuhan mereka. Lalu, jaga kesabaran dan ketenangan saat menghadapi sulit. Keempat, membangun ruang kelas yang terbuka, di mana siswa merasa bebas untuk mengajukan pertanyaan tanpa takut untuk dihukum. Nah, kegiatan atau metode yang sesuai untuk membantu Ustadz Hasan dalam pembelajaran, yang pertama, metode presentasi, di mana siswa mempresentasikan materi dengan tema Islam seperti menggunakan metode ceramah, lalu bekerja sama dalam kelompok, membuat kelompok belajar. 1, 2, 3. Kegiatan atau metode yang dapat membantu Ustadz Hasan dalam pembelajaran. Yang pertama, metode presentasi, di mana siswa mempresentasikan materi dengan tema Islam, seperti menggunakan metode ceramah. Lalu buat kelompok belajar, di mana antar siswa bekerja sama membahas dan menganalisis kasus-kasus nyata yang bertemakan Islami. Lalu membuat proyek, di mana siswa mengerjakan proyek dengan tema Islami seperti menggambar atau membuat poster. Yang keempat, role player, di mana menggunakan metode ini untuk menggambarkan nilai-nilai akhlak dalam situasi sehari-hari. Misalnya, siswa dapat berperan sebagai karakter dalam sebuah cerita yang mendemonstrasikan sikap toleran. Nah, jadi teman-teman, makna Islam rahmatan lil alamin adalah kehadiran Islam yang membawa kedamaian dan kasih sayang bagi seluruh umat manusia dan alam semesta. Ajaran Islam yang dipahami dengan benar mendatangkan rahmat tanpa diskriminasi berdasarkan agama, suku, ras, atau bangsa. Semua umat manusia adalah keturunan Nabi Adam dan perbedaan tersebut merupakan tanda kebijakan Allah. Nabi Muhammad SAW menekankan
bahwa tidak ada kelebihan antara satu bangsa dengan yang lain, kecuali dalam hal ketakwaan. Dengan demikian, pandangan seorang mukmin seharusnya bebas dari kebanggaan nasab dan menumbuhkan rasa cinta, persamaan, dan persaudaraan. Ini menjadikan Islam sebagai agama yang menyebarkan kasih sayang dan kedamaian. Nah, lanjut. Pernikahan dalam Islam adalah ikatan sah antara pria dan wanita untuk membentuk sebuah keluarga, memenuhi kebutuhan emosional, fisik, dan spiritual, serta melanjutkan keturunan. Pernikahan dianggap sebagai sunnah Nabi Muhammad SAW dan memiliki tujuan untuk membangun keluarga yang harmonis, serta mendapatkan rahmat Allah. Syarat pernikahan meliputi ijab dan kabul, serta pemberian mahar oleh suami. Dalam pernikahan, suami dan istri memilih hak dan kewajiban masing-masing, seperti suami yang memimpin dan memberikan nafkah, serta istri yang mendapatkan perlindungan dan perlakuan baik. Pernikahan yang diperbolehkan dalam Islam adalah sesama muslim dan dalam batas tertentu dengan ahli kitab, sedangkan pernikahan antara mahram dilarang. Dengan demikian, pernikahan bukan hanya ikatan sosial tetapi juga ibadah yang penting dalam kehidupan umat Islam. Oke, ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam dan hukum syariah dengan tujuan menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan etika dalam transaksi ekonomi. Prinsip dasar ekonomi syariah mencakup larangan riba atau bunga yang membuat semua transaksi harus bebas dari bunga dan fokus pada bagi hasil, serta aktivitas ekonomi yang halal, menghindari barang dan jasa haram seperti alkohol dan perjudian. Serta konsep utama dalam ekonomi syariah termasuk mudharabah, yaitu kemitraan antara penyedia modal dan pengelola usaha, musyarakah kerjasama dengan pembagian modal dan keuntungan, ijarah yaitu sewa menyewa aset, dan murabahah yaitu penjualan barang dengan markup harga yang telah disepakati. Institut keuangan syariah seperti bank syariah dan koperasi syariah beroperasi sesuai prinsip ini dan menawarkan produk tanpa riba. Memanfaatkan ekonomi syariah mencakup keadilan sosial, stabilitas ekonomi, dan memperdayakan ekonomi meskipun tantangannya seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan kebutuhan regulasi yang mendukung masih ada. Dengan demikian, ekonomi syariah bertujuan untuk menciptakan sistem yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga etis dan berkeadilan, sejalan dengan nilai-nilai Islam. Oke, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.